Dan hari ini bintang tamunya luar biasa. Ya. Dan kita akan berbicara soal mengenai anak muda. Dia walaupun tidak muda ya kan, tapi dia bergerak di anak muda. Dan juga dia membingungkan sama seperti saya. Kalau nanya Reza bukan, kalau dia Christopher tapi Heru gitu. Welcome Pastor Christopher tapi Heru. Shalom. Shalom. What's up? Welcome back to There Is Hope. Yep. Masih bersama dengan kita berdua di sini. Yes. Dan kita ingin menyapa buat semua PHPers yang sekarang ini sedang menyaksikan YouTube kami di podcast ini. Dan terima kasih sudah terus mengikuti podcast ini dari awal hingga sekarang ini ya kan. Wah ya memang tahu baru 6 episode sih. Tapi kita percaya bahwa banyak berkat dan juga banyak dampak yang bisa dirasakan oleh para PHPers semuanya. Senang sekali hari ini dalam masih suasana Natal. Dan Selamat Natal. Merry Gimana Christmas Natalnya? everyone. Selamat Hari Natal buat semua PHPers. Ya. Kira-kira semua merasakan kasih Tuhan dan juga kasih Allah Bapa yang tentunya sudah memberikan kurban yang begitu luar biasa untuk kita semuanya, sehingga kita bisa hadir saat ini untuk memberikan dampak dan juga memberkati banyak teman-teman semuanya. Baik, dan hari ini bintang tamunya luar biasa. Ya. Dan kita akan berbicara soal mengenai anak muda. Dia walaupun tidak muda ya kan, tapi dia bergerak di anak muda dan juga dia membingungkan sama seperti saya. Kalau nanya Reza bukan, kalau dia Christopher tapi Heru gitu. Ya, jadi membingungkan. Jadi saya juga bingung. Jadi hari ini kita mau klarifikasi dengan beliau. Welcome Pastor Christopher tapi Heru. Jadi kalau dulu Reza bukan Christopher tapi Heru gitu. Ini PHPers hadiah Natal buat kita di mana There Is Hope. Di Natal-Natal ini kedatangan hamba Tuhan, luar anak biasa. Tuhan yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Wow, apa kabarnya Pastor? Puji Tuhan, baik. Iya, lagi sibuk apa sekarang ini? Sibuk kalau udah mulai Natal ya, apa ya, jarang pulang ya pelayanan sana. Wah, pulang. Aduh, tapi jangan sampai kayak Bang Toyib lah ya. Enggak lah ya. Baik, kita pengen nanya langsung ke Pastor Christopher nih. Ya kan banyak yang bilang Pastor ini khusus buat anak-anak muda. Sebenarnya enggak ya? Sebenarnya sih enggak, di gereja pun juga apa ya, posisi sebagai teaching pastor ya, pendeta bagian pengajaran, cuman karena pembawaannya kasual kali ya, jadi lebih banyak relate ke anak-anak muda dan diidentikin pasti anak muda buat ya? anak muda ya. Padahal nggak pernah jadi teaching, soalnya kalau nggak pernah kita jadi youth pastor tuh nggak pernah sebenarnya. Nggak pernah ya? Justru kita kalau biasanya pengen curhat atau pengen ceritain pergumulan, biasanya nyari pastor-pastor yang kira-kira seumuran. Nggak mungkin yang kalau uban-ubanan pasti kita nanyanya pasti agak aneh ya. Kalau yang putih-putih gitu nanti dibilang Pak Jokowi itu yang bekerja. Ya kan? Sebenarnya bukan masalah uban. Bukan masalah uban. Yang paling ngeri biasanya orang misalnya nih mau datang, mau sharing atau mau minta didoakan dengan orang yang udah berdasi dan itu bawaannya udah kayaknya ini banget apa namanya agamis banget. Betul. Ya kan. Nah, itu pasti kan kadang-kadang selain satu waktunya jarang ya kan, kedua pasti nasihatnya sudah doakan saja. Kadang-kadang jemaat atau mungkin anak-anak Tuhan yang mau datang itu jadi mikir, waduh, ini kayaknya agak gimana nih. Nah, gitu kita kan. pengen cerita dong dari Pastor Christopher tapi Heru. Masalah apa sih yang pernah didengar paling berat? Menurut Pastor tuh, wah ini anak gila kenapa nih ya? Sampai masalahnya tuh kok berat banget. Paling berat biasanya kalau berkaitan sama udah apa ya, memutuskan untuk mau mengakhiri hidup ya. Itu selalu paling berat sih. Oke. Ya. Oh, ada yang pernah banyak. Kalau apalagi saya di sosial media kan. Jadi nggak banyak yang tahu di balik follower yang segitu banyak, saya tipe emang pelayan Tuhan yang melayaninya emang terjun di situ. Jadi hampir selalu direct message saya coba untuk jawab gitu. Wow. Iya, segitu banyak. Iya, puji Tuhan sih, makanya waktu hubungin lewat direct message langsung dijawab, direspon. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan aku bisa lihat bahwa dari seorang yang namanya Christopher ini itu ndak milih-milih, ndak lihat-lihat. Dan udah banyak banget yang memang namanya komunitas yang di Instagram itu kasih tahu ke kita bahwa Christopher tuh orangnya open banget, terbuka banget dan nggak pilih-pilih. Karena banyak ini Pastor, biasanya yang lain-lain yang udah itu masih milih-milih, masih lihat-lihat. Nah, ada satu pertanyaan yang mau aku tanya.
apakah memang pastor itu pada saat mungkin bisa dikatakan belum pernah ketemu nih sama komunitas atau sama orang gitu yang memang minta didoakan atau mungkin minta share ya Ketemuan gitu. ketemuan, tapi terus pastor langsung open gitu, terbuka dan memberikan kabar sukacita yang memang kasarnya sepertinya meliding mereka, tapi bukan memang meliding yang kasarnya continue seperti di gereja gitu ya, enggak. Nah, apa yang membuat pastor itu terbuka gitu kepada anak-anak muda di situ? Apa memang panggilan atau bagaimana tuh pastor? Sederhananya seperti apa ya, seperti Yesus ya, maksudnya itu kan contoh yang paling bagus ya. Yesus itu kan benar-benar dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang kan gitu. At the end of the day saya harus terus memandang setiap orang nih, Yesus juga mati buat dia gitu. Jadi itu sih yang bikin saya berupaya untuk selalu menghargai setiap orang. Selama dia nggak mendadak mau minjem duit gitu ya out of nowhere. Banyak soalnya Tapi kan ujung-ujung gitu kan. Depan-depannya sih kayaknya gitu. masalah nih. Oke, cerita bagus. Oke, ujung-ujungnya sih Sudah ada dialami ya, Pak? boleh dibantu. Sering. Iya, apalagi kalau kita nyebar nomor telepon di teman-teman warga binaan ya. Iya. Tapi ya ada peluang juga mereka ketika mungkin warga binaan misalnya dia keluar terus nyari gereja juga bisa juga. Jadi aku selalu lebih ngeliat peluangnya sih dibanding ancamannya. Dibanding ancamannya. Karena ancamannya banyak orang Betternya nanya. peluang daripada ancamannya. Ya, banyak orang nanya nggak pernah ketemu tiba-tiba diajakin ketemuan kok mau gitu, nggak takut. Aku bilang gini, kasih melenyapkan ketakutan. Buat saya nggak bisa mengasihi orang yang saya takuti. Jadi kenapa saya perlu takut kan gitu. Kalau hidup saya juga di tangan Tuhan kan, at the end kalau dia mau aneh-aneh gitu kan. Jadi buat saya lebih ngeliat peluangnya sih, dan mata yang melihat seperti Yesus melihat itu yang saya paling pengen gitu. Amin. Belas kasih kan, Yesus melihat mereka dan timbul belas kasih. Dan saya dari situ sih biasa. Nah, untuk yang pastor sering rasakan nih, yang sering diceritakan oleh sahabat-sahabat semuanya yang pengen bunuh diri itu apa sih sebenarnya? Biasanya karena mereka ngerasa gini, mayoritas selalu bilang gini, gua mati juga gak ada yang nyariin gitu. Itu Gitu. kesendirian. Jadi lebih ke kesendirian ya, kesendirian atau nggak ada yang perhatiin atau nggak ada yang peduli juga. Dan banyak orang juga ketika saya ngobrol kenapa nggak dipeduliin, dan kadang masalah mereka terlalu runyam sehingga nggak ada yang mau ikutan gitu. Karena kalau kita dengerin Masalah mereka sendiri terlalu runyam sehingga orang-orang lain nggak ada yang mau ikutan. Karena kan kalau kita ngobrol sama orang, dia sharing pasti kan masalah dia jadi masalah kita. Betul. Dan nggak banyak yang mau. Gitu, dan itu cukup sedih sih. Ketika orang bilang saya mati juga nggak ada yang nyariin, dan kata-kata itu selalu paling menyakitkan di hati saya sih. Kebayang ada orang yang segitunya kayak nggak ngerasa dihargain, diharapkan. Kayak nggak punya harapan ya. Iya. Sedih. Terus awal mula bisa masuk ke pelayanan anak-anak muda itu awal mulanya gimana sih pastor? Ya, jadi aku bertobat di 2008, umurnya 24 waktu itu. Walaupun anak pendeta, tumbuh besar di gereja, di pelayanan, tapi nggak otomatis langsung. Nggak otomatis langsung ya. udah bener gitu ya. Ya, jadi di umur 24 aku bertobat sungguh-sungguh. Mulai dari itu aku suka baca Alkitab. Baca Alkitab sendiri, dan ternyata mendapati ternyata Alkitab ini seru gitu. Jadi apa yang aku dapat, aku rindu bagiin ke teman-teman. Dan itu Roh Kudus pasti ya. Ya, dimulai dari situ aja, dari aku kumpulin beberapa orang yang pengen dengerin apa yang aku dapat gitu loh dari Alkitab. Nah, dari 4 orang tuh selama 3,5 tahun hampir 200-an ngumpul sendiri. Kayak Bible study gitu loh, pendalaman Alkitab. Yang dipimpin oleh saya yang kadang cuman seminggu di depan. Saya baca lebih dulu doang sebenarnya. Dan dari sana ngebentuk saya jadi yang sekarang. Senang sharing firman, rindu memperkenalkan Yesus, dan akhirnya jadi natural, ministry jadi sesuatu yang natural buat saya. Itu berapa tahun itu? Itu Until now? sampai sekarang. Itu yang saya lakukan sebenarnya, nggak pernah berubah. Apa yang saya dapat saya bagiin. Makanya di sosial media kan juga aku lakukan hal yang sama. Betul. Tiap hari apa yang aku dapat aku posting, selalu gitu. Sesederhana berbagi sih, nggak pernah berniat khotbahin atau nyindir siapa, nggak pernah. Yang penting berbagi. Intinya berbagi aja. Nah terus pada saat sudah memang Tuhan panggil untuk anak-anak muda di situ, bisa ada di ranah salah satu gereja yang mungkin Tuhan pakai untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan sebagai teaching pastor itu. Bagaimana tuh ceritanya? Cukup unik sih. Jadi saya bikin kelas pendalaman Alkitab itu, dan ada beberapa anak-anak yang tadinya SMA terus melanjut kuliah, dia pindah keluar kota, ada yang keluar negeri, dan mereka pengen, pastor kita pengen tetap ikut, gimana caranya? Saya pikir gimana caranya? Ya udah akhirnya saya pilih, saya bikin video, saya posting. Di waktu itu masih Vimeo waktu itu. Vimeo ya. Vimeo tuh yang bisa panjang 1 jam. Akhirnya aku merambah ke YouTube, cuman di bawah 10 menit gitu-gitu. Video-video pendek cuman buat mereka yang di luar kota, yang di luar negeri, yang pengen tetap ikut. Ternyata yang nyimak lumayan banyak. Itu setidaknya pemuridan ya.
semacam itu ya. Iya. Dan saya nggak pernah mikirin konten, saya nggak terlalu ngerti karena nggak pengen jadi YouTuber juga. Emang. Betul. Iya, Jadi iya, dari iya, sana ternyata Iya. gembala saya yang sekarang juga sempat ngelihat beberapa video saya. Oh, jadi berawal dari melihat video itu. Iya, Terus nampaknya. setelah itu? Dia coba kontak, saya kenal sama anaknya, sama pastor sekarang jadi pastor juga, Pastor Reguel. Saya kenal beliau, jadi diajak ke rumah lah sama pastor, sama Pastor Robert gitu, dan ditawarin untuk bantuin mereka. Wow, tahun berapa itu? Itu 2015, tapi sebelumnya ada satu gereja yang minta saya jadi teaching pastor juga. Selama setahun itu karena saya pernah diundang di youth-nya beberapa kali, dan dia ngerasa anak ini nih kayaknya bisa untuk bisa membagikan firman yang kita perlu gitu. Mungkin karena saya nggak sekolah jadi bahasa saya sederhana kali ya. Betul. Karena emang nggak pintar-pintar amat. Udah mentok. Udah mentok ya. Jadi nggak usah diturun-turunin. Menarik yang tadi gini, menarik banget yang mungkin aku mau tanyain. Kadang-kadang tuh kan saya suka baca gitu di salah satu media sosial tuh yang dibilang gini. Sekarang lagi happening banget yang namanya Pastor Tube. Pastor Gram. Sama Pastor Gram yang kasarnya gini, oke, kita enggak tahu kehidupan mereka di luar itu, di luar dari pastor nih. Kalau pastor kan memang sudah ada di dalam satu sinode gereja yang kita jelas tahu gitu. Nah sekarang yang sangat disayangkan nih, kebanyakan anak-anak muda yang juga banyak DM kita nih ngasih tahu, nih kita udah sebenarnya nyaman dengan si A. Yang kita tahu si A ini nggak tahu dari sinode mana, apakah benar-benar dia seorang pastor atau memang dia ada sekolah pendidikannya. Tapi banyak banget komunitas sekarang yang putus pada zaman pandemi kemarin, karena tiba-tiba udah nggak ada kontak lagi sama nih pastor Tube sama pastor Gram. Nah, aku mau tanya, menurut pandangannya Pastor Christopher, setuju nggak? Saya setuju ya, maksudnya walaupun saya nggak sekolah secara formal ya, at the end of the day saya nggak sekolah, cuman prosesnya kan lama ya, bertahun-tahun dari saya bertobat di 2008 sampai mulai melayani sebagai teaching pastor tuh di 2013. 14 baru habis itu 15 baru masuk diklat ya. Nah, diklat di 2018. Jadi sebenarnya nggak ada yang instan gitu. Prosesnya lama. Jadi orang lihat saya tuh selalu, orang pikir tuh dia ini gara-gara sering posting quotes rohani, sering posting di YouTube atau di bahkan sekarang TikTok jadi pastor gitu. Padahal enggak. Pada akhirnya saya ini pastor duluan sebelum masuk Instagram gitu loh. Jadi sudah ada proses ya, itu makanya ya. istilah zaman dulu kan ada istilah televangelis ya. Iya, betul. Penginjil yang pakai media televisi. Iya, sebenarnya istilah Pastor Gram yang tadinya dimaksudkan ngebully sebenarnya. Karena dianggap saya ini kan jadi-jadian. Jadi pendeta tuh kan ada dua, pendeta keluaran, hasil sekolah Alkitab, sama pendeta kejadian. Bukan jadi-jadian. Kalau jadi-jadian serem juga ya. Kalau saya emang kejadian. Jadi di dalam perjalanan hidup tuh emang panggilan Tuhan membawa saya jadi pendeta seperti sekarang. Cuman saya menggunakan Instagram. Jadi saya sangat menyayangkan sebenarnya kalau ada yang instan-instan gak jelas tadi loh, gitu loh. Jadi emang harus pada akhirnya kita memperlengkapi diri. Gak sekolah bukan berarti gak belajar gitu kan. Dan kita harus memperlengkapi diri sehingga bisa bertanggung jawab. Yang kayak tadi gak tiba-tiba hilang gitu. Habis mimpin istilahnya berapa orang yang ngikutin dia, tiba-tiba dia ngilang gak jelas gitu kan. Iya, itu banyak banget yang begitu. Dan sebenarnya saya manfaatkan sosial media untuk membuka hidup saya sih. Karena kan ya generasi sekarang jujur banyak yang apatis ya. Kalau ngeliat pendeta, karena banyak sepanjang sejarah kejatuhan-kejatuhan gitu ya. Jadi mereka udah ngeliat kayak ini mah ntar lagi juga jatuh kan gitu ya. Jadi saya rasa penting untuk memakai sosial media ini untuk membuka hidup kita sehingga mereka bisa mengenal kita lebih dari cuma sekedar khotbah-khotbah kita doang. That's good ya. Berarti juga tetap perlu adanya teaching ya, touching ya, sorry. Mungkin ketemu, iya kan, mungkin juga bisa tahu di mana nih seluk-beluknya gimana. Betul, dan gerejanya di mana, dan itu penting. Tuh, PHPers perlu sekali lagi diingat bahwa mungkin ada hal-hal yang memang bisa memberkati kita dari postingan yang katanya hamba Tuhan yang kita tidak tahu mungkin hamba Tuhan dari mana. Ambil aja yang perlunya, tapi kita kalau memang mau tahu orangnya seperti apa mungkin perlu detail dicari tahu itu siapa sih. Jangan sampai nanti adanya, kalau bisa dibilang tuh oleh salah satu hamba Tuhan dari kita ya. Jangan sampai nanti muncul tiba-tiba preman rohani lah dan yang lain-lain ya kan. Makanya yang pentingnya dalam proses pencarian kita kepada Tuhan itu seharusnya ada tertanam di satu gereja. Karena dengan begitu kita semakin mengerti kebenaran, ya kan, mengikuti pemuridan yang ada, semakin tahu. Jadi kalau tertanamnya di tempat-tempat lain terjadi yang lain-lain. Dan gini, kadang-kadang gini, Pastor balik lagi kan, banyak jemaat yang tadi Pastor bilang kepahitan.
banyak juga anak-anak Tuhan yang kepahitan dengan gereja, Yeah. dengan hamba Tuhan. Tapi perlu mungkin PHPers tahu kali ya Pastor ya, bahwa gereja, hamba Tuhan tuh gak ada yang sempurna. Yang Betul. menyempurnakan itu adalah Tuhan Yesus. Betul. Jadi kalau sampai kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan, kayaknya rugi banget ya. Ya, Nah. jangan jauhin Tuhan lah. Iya. Kan bukan Tuhan yang mengecewakan kita. Betul, rugi banget gitu. Mm-mm. Pasti ada sesuatu pembelajaran yang memang dari situ Tuhan izinkan terjadi. Nah, kita pengen tahu nih dari Iya. proses pendewasaan seorang Pastor Christopher Tapiheru. Iya. Tapi siapa dong? Tapiheru ya. Tapi Jadi keren, manggilnya keren Heru loh. dong jadi. Keren namanya. Dia Ambon tapi Jawa. Iya. Nah, dari proses pendewasaan rohani seorang Pastor Hmm. Christopher Tapiheru nih, apa sih proses yang paling gelap yang dirasakan? Yang Ya sambil kita menelanjangi iblis nih. Iya. Yang paling gelap maksudnya. Apalagi sebagai anak pendeta loh. hmm, Banyak ya, ungkapan anak pendeta apa tuh mungkin- rusak ya. Apa mungkin dulu sebelum Ah. sekarang jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini dulu apa mungkin pernah melewati seperti mungkin Reza yang memang ya jatuh. saya sih jatuh cuma nggak di identik ya narkoba ya kalau beliau Iya, kan terkenal narkoba langsung aduh kok narkoba gitu. Kalau saya nggak di sana, saya Iya. paling pacaran kejauhan aja sih. Pacaran Pacaran kejauhan. terlalu jauh maksudnya. Oke, Iya, Melakukan hal-hal yang Iya, semestinya iya, nggak iya, dilakukan. iya. Betul. Jadi itu paling gelapnya itu. Terus dalam perjalanan pun prosesnya paling berat buat saya sebagai orang yang nggak sekolah adalah selalu direndahin. Jadi diundang di mana tapi selalu dianggap remeh sampai saya khotbah baru akhirnya dia Melihat mulai ya. ngobrol dan Oke. kadang suka gitu. Tapi itu biasa sih, maksudnya pasti kan orang pengen tahu nih dari mana sih nih orang, Iya. pendeta di mana, sekolah di mana kan gitu, Iya. selalu Iya. ditanyain gitu. Jadi udah biasa, apalagi di sosial media juga sama kan. Kadang yang paling berat buat saya di sepanjang perjalanan ini adalah diserang sama sesama hamba Tuhan Oke. di sosial media gitu. Hmm. Yang mungkin ngerasa ya tadi dia ngerasa lebih kompeten, lebih layak lah untuk Oke. Sudah karena- biasa. Iya, karena saya Sudah biasa itu ya untuk itu seperti itu ya. Sudah biasa di kota-kota besar. Welcome to the jungle. jadi menyebalkannya adalah lebih menyakitkan karena saya udah siap dengan ya pertanyaan dari pihak yang lain gitu loh. Mm-mm. Udah memperlengkapi diri tapi ternyata serangan datangnya dari dalam Dari sendiri. dalam Nah, itu sendiri yang ya. saya nggak siap. Nah itu gimana Oke, caranya iya. Pastor untuk menyikapi, untuk menanggapi itu Ya. gimana? Almarhum ayah saya selalu ngajarin, maksudnya pada akhirnya orang nih yang kita musuhin dalam artian yang kita benci itu jangan sampai orangnya gitu. Hal-hal yang mereka lakukan aja. Misalnya ada orang ngiri sama kita, dia jahatin kita, papa selalu bilang ya itu mungkin ngiri aja kali. Dia sebenarnya orangnya tuh baik gitu. Papa selalu bilang gitu. Lihat positif aja ya. Jadi selalu gitu aja, anggap aja ini ada sesuatu yang salah, mungkin dia nganggap kita gimana, dan kadang aku ajak ngobrol, aku langsung direct message, gimana, ada masalah apa? Iya. Oh kayaknya sewot banget sama saya gitu. Ya kan ada problem apa gitu. Iya. Kalau pengen diobrolin ayo, kalau mau ketemu ayo gitu. Iya. Ada masalah apa? Menarik sih tadi ada kata-kata yaitu pacarnya kejauhan ya. Mm-mm. Kalau yang pacar yang kelewatan ya. Kalau saya mungkin ngobatnya kejauhan ya. Jadian dilarang jadi dipakai juga ya. Makanya jangan jauh-jauh kalian Iya, ya. iya, iya. Akhirnya ditemuin Tuhan juga kalian berdua. Pastor, menarik banget tadi soal yang ada mungkin beberapa teman sahabat yang pengen bunuh diri. Apa sih nasihat yang paling sering Pastor berikan buat mereka? Bukan Atau hanya nasihat masukan lah, sebenarnya, iya. kekuatan buat mereka. Ya saya selalu mulai dari pertanyaan kenapa ya. Hmm. Saya selalu, karena alasannya kan lain-lain ya. Iya. Alasan lain-lain, ada yang ngerasa gak berharga karena pernah bikin salah. Oke. Terus nampaknya di keluarganya jadi gak bisa diterima lagi karena semua langsung ngeliatnya sebagai bikin malu kan gitu. Iya. Jadi tergantung alasannya sih Betul, sebenarnya. betul. Cuman saya selalu balik ke satu kata yang almarhum sahabat saya selalu katakan. Dia bilang kalau Tuhan belum masih kasih koma jangan kasih titik kan gitu. Yes. Jadi in the end of the day, Beautiful. dan aku selalu juga ingetin hidup kita ini bukan punya kita. Ya. Kita nggak pernah milih kapan kita lahir. Berarti kita juga nggak punya hak memutuskan kapan kita berpulang. Berpulang. Oke. Aku selalu bilang di situ sih. Jangan sampai kita melangkahi Tuhan. Maksudnya untuk karena hidup kita bukan punya kita. Dan aku selalu kasih yakinin kan bahwa kalau Tuhan masih belum selesai, ya dia masih membangunkan kita hari ini. Artinya Tuhan masih mau mengerjakan sesuatu dalam kita dan mengerjakan sesuatu melalui kita. Iya. Jadi jangan putus asa gitu. Terus Oke. diingat bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Ya. Kita nggak tahu kita nggak punya hak. Kita minta dilahirkan di mana dan juga kita nggak punya hak untuk kapan menutup untuk usia kita. Berarti Iya. itu udah keputusan Tuhan. Jangan itu menjadi keputusan kita, ya kan? Nah, untuk seorang Pastor Christopher Tapiheru, ada nggak ketakutan sih dalam hidup ini? Ketakutan. Saya takut sebenarnya kehilangan generasi sebenarnya, saya takut. Karena saya percaya tiap orang kan Beautiful. ya seperti di kisah Rasul kan dibilang Daud kan mengerjakan kehendak Tuhan pada generasinya. Jadi saya percaya saya juga melakukan kehendak Tuhan seperti Pastor Reza dan semua kita mengerjakan kehendak Tuhan pada zamannya. Saya paling takut tuh kehilangan generasi. Orang pikir kan, oh ini dia masuk sosial media nih pasti takut ketinggalan zaman nih.
Sebenarnya enggak. Saya lebih Iya. takut kehilangan generasi dibanding ketinggalan zaman. Iya. Buat Karena saya, ya. mungkin pastor langsung berlangsung berhadapan Ya. dengan mereka, Ya. ya kan? Itu udah beda banget, Betul. gitu ya. Ya. Dan Makanya sekarang kita merasakan kayaknya makna Natalnya sendiri kan udah mulai bergeser ya. Dari yang tadinya Ya. mungkin kita merasakan kemuliaan Tuhan, pengorbanan Tuhan, sekarang mulai merasa ya sukacita aja. Setiap Senang-senang Natal kita aja. seneng-seneng aja, Ya, tukar Evan. kado. Nggak ada lagi meaningnya. Nah, Ya, menurut Pastor dekor gimana tuh? Natal. Ya cukup sedih sih karena Christmas atau Natal jadi suatu yang budaya cuman celebrate doang budaya ya. selebrasi yang Iya. duniawi ya, bahkan Betul. kadang ya apa ya, aku selalu gambarin Sinterklas sebagai badut Natal ya. Ya. Yang ulang tahun kan Yesus ya. Ya. Kadang orang kan anak Betul. ulang tahun kan Ada kadang badut. undang badut ya. Betul. Jangan sampai badutnya lebih terkenal dari ulang tahun Betul. kan. Iya, betul, Jadi betul banget. sedihnya tuh Kalah begitu. pamor Iya, jadinya. kalah pamor. Aku ngerasa Setuju. jadi seringkali jadi kayak gitu sih. Hmm. Iya. Sedih juga. Nah menurut Pastor sendiri jadi gimana untuk membangkitkan kerinduan buat semua sahabat-sahabat nih biar lebih mengerti lagi meaning Natal itu? Ya setiap hamba Tuhan khususnya yang di sosial media cobalah posting-posting di hari Natal tuh jangan cuman foto keluarganya, ya kan, foto Natal terbaru 2002. Ini maksudnya Iya. jangan dong, maksudnya posting tuh ya perenungan-perenungan yang Iya. teologis gitu loh, yang Iya. yang esensi Yang ini bisa siapa yang ulang memberkati ya. tahun kan gitu. Kayak misalnya aku bikin Kecuali quote, wajahnya udah penuh dengan teologi. enggak, maksudnya kita selalu berpikir yang gini tuh berat gitu. Iya, Sebenarnya iya. enggak, hidup tuh berat. Hidupnya udah berat ya? Dan firman itu dikasih untuk kita bisa bertahan hidup. Betul. Jadi Bukan jangan- bikin berat ya? bukan. Kita Iya. perlu itu. Ya makanan berat menghasilkan orang-orang yang tough kan gitu. Yes. Makanan ringan Amin. bikin kita gampang sakit kan gitu. Betul. Ya, jadi kalau firmannya ringan-ringan buat saya mungkin gampang diterima tapi nggak kepake karena Iya. hidup tuh berat gitu loh. Ya. Jadi kita harus melatih otot iman kita ya dengan firman yang esensial yang dalam gitu. Iya. Dalam bukan berarti harus ribet ya, Iya. nggak perlu gitu. Penting Kadang dalam meaningnya bisa dapat sederhana. tapi, Tergantung bahasa sih. Kalau saya kan main di bahasa sebenarnya. Nah, satu lagi keinginan yang belum tercapai, kerinduan yang belum tercapai, yang mungkin pastor minta sama Tuhan nih untuk khususnya kaum muda. Apa nih kira-kira? Saya selalu permintaan sederhana sih melalui hidup saya bisa banyak orang yang ketemu Tuhan sih. Itu doang. Yes. Kalau buat generasi Bukan ketemu ya, maksudnya bukan Oh ya. ya bukan. Bukan bertemu Tuhan Iya, ya. iya. Maksudnya ngalamin Tuhan. Ya, Mengalami itu. lewat hidup saya, lewat apapun Amin, yang saya amin. posting gitu. Jadi kerinduan buat anak muda sekarang ya sebenarnya mereka makin sungguh-sungguh sama Tuhan sih sebenarnya. Amin. Jadi saya selalu bilang jangan sampai lu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sungguh-sungguh sama lo. Wow. Ya kan Yesus mati di salib loh Yes. buat Itu- kamu. Jadi yes. aku selalu bilang jangan sampai kitanya nggak sungguh-sungguh sama dia, rugi kitanya gitu. Amin. Ya, dengar PHPers, satu hal yang pernah saya baca dan yang saya suka bukan moto sih sebenarnya. Pernah saya baca dari media sosial. Memenya ya. Pastor, bahwa ada satu yang saya suka banget, Pastor. Itu sampai saya posting di status WhatsApp saya. Bahwa jangan jadi embek kalau memang kita mau sungguh-sungguh jadi domba. Dan berarti di sini pesannya benar-benar nyambung banget, punya keinginan yang ada dari Pastor bahwa harus menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Betul. Ya, yang memang Ya. benar-benar kita lihat teladannya tuh Tuhan Yesus sendiri, ya. Gembalanya itu adalah Tuhan sendiri, makanya harus jadi domba yang benar-benar luar biasa, mau diubahkan sungguh-sungguh sama Tuhan. Yes. gitu. Nah, satu lagi nih mau tanya Wah, apa? mengenai istri nih. Nah. Ya, saya baca Ya, nih ya, ya. sekalian. Ini Ibu Lovelia. Wow, ternyata hamba Tuhan luar biasa juga. betul. Terus gimana itu bagi waktunya? Bagi waktu ya. Kalau bagi waktu kayaknya kita udah setuju ya. Maksudnya seluruh hidup kita ini pelayanan. Wow. Semuanya. Jadi lagi ngajarin anak ulangan, kayaknya lagi musim ulangan Yes. ya kan. Mm-mm. Terus nganterin mereka ke sekolah. Terus sama kayak lagi pimpin Zoom Yeah. pemuritan. Dia kan Mm-mm. pimpin pemuritan buat perempuan kan. Mm-mm. Bible study buat perempuan, saya Ya. pimpin Bible study buat laki-laki. Dan kita memandang semuanya ini sebagai pelayanan. Jadi kita gak pernah ngerasa perlu membagi waktu. Karena kita justru lagi berupaya meyakinkan anak-anak bahwa kalian itu bagian dari keluarga yang melayani. Betul. Jadi jangan pernah ngiri sama papa pelayanan mulu kan gitu. Jadi aku selalu memperlakukan serius. Misalnya ada kesempatan aku main basket sama anakku, aku anggap itu pelayanan. Oke. Jadi dia nggak perlu ngiri sama Jadi tetap kegiatan. intinya tetap ada waktu untuk anak, Ya. untuk istri ya. dan Ada dan quality yakinkan time ya. mereka bahwa kalian tuh bukan saingan Ya. dan pelayanan juga bukan saingan dari kalian. Iya. Iya. Ini kita Tetap nih ada prioritas kita juga ini ya. hidup buat Tuhan, semua kita gitu. Oke. Dan one day kalian juga akan masuk di pelayanan ini juga. Wow. Karena ini pelan-pelan, aku duluan gitu ya, terus istri Hmm. juga ikut. Hmm. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan kayak gue pendeta lu mesti jadi istri pendeta, Oh. nggak gitu. Nggak gitu Keren. bentuknya. Otoriter ya, Nggak Jadi gitu, memang dia ya. yang Panggilan dia sendiri, panggilan Natural, sendiri natural. ya. Wow. Oh, wow. Dan itu
senang sih ngeliat sesuatu yang nggak perlu dipaksakan gitu. Nah, Ya. harapan Pastor Christopher Tapiheru di Natal ini 2022 ini apa sih? Apa terus semangat untuk menghadapi resesi atau gimana? Saya berharap semakin banyak Resesi orang, iman ya kayaknya. iya. Saya berharap semakin banyak orang yang menyadari bahwa kita nih kita ini udah terlalu diberkati ya. Banyak orang kalau ngomong berkat itu identiknya sama yang lain-lain selain Yesus. Sebenarnya salah. Ada satu ayat bagus di Kisah Rasul dikatakan seperti ini. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Ini bicara tentang Yesus. Supaya ia memberkati kamu. Yesus memberkati kita dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, arti diberkati itu beda sama yang selama ini kita pikir. Ya, arti diberkati adalah kita nih dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Makanya Natal tahun ini aku berharap semakin banyak orang yang menyadari Yesus itu sebenarnya siapa. Ya, Natal itu kan beralih ya dari Yesus yang lahir di bayi Yesus yang lahir di kandang hati kita. Saya sebut hati kita kayak kandang dulunya kan kotor dan dipenuhi dosa, tapi dia hadir, dia lahir sehingga jadi palungan hati kita tuh jadi sesuatu yang diingat orang sampai masuk di mall itu kan tempat minum binatang sebenarnya. Tapi kok bisa sampai di mall? Karena Yesus lahir di situ. Jadi penting, jadi terkenal. Dan aku berharap Yesus bukan cuma jadi bayi yang lahir di kandang hati kita, tapi over time semakin sering kita Natalan berapa tahun ke depan nih, dia harus bertumbuh jadi raja yang bertahta di tahta hati kita. Amin. Dan aku berdoa itu sih. Jadi kita makin menyadari siapa Yesus dan makin menyadari bahwa kita sebenarnya diberkati. Amin. Walaupun gak punya seluruh dunia. Tapi kita punya Yesus dan dia itu lebih dari cukup. Kalau buat saya itu sih. Amin. Amin. Nah, Terima kasih buat Pastor Christopher Tapiheru. Papers bahwa sedikit yang saya tambahkan bahwa Yesus itu adalah sumbernya. Jadi dan berkat itu gak identik hanya dengan materi, iya kan, hanya dengan promosi jabatan, iya kan, atau mungkin jodoh atau mungkin yang lain-lain. Justru di atas segala sesuatu Yesus itulah ya yang si pemberi berkat itu yang memang harus kita sungguh-sungguh fokusnya kepada si sumbernya. Betul. Amin. Pesan Natal yang luar biasa di Diaries Hope kali ini yang pastinya ingat ketemu Tuhan dan alami Tuhan ya. Dan ingat sekali lagi bahwa resep untuk hidup bahagia adalah tambahkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itu dia. Terima kasih buat Pastor Christopher Tapiheru sudah mampir. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Diaries Hope ya. Dan juga untuk follow Instagramnya di TIH_bukan official. Thank you semuanya. Dan kami berharap semuanya dalam Natal ini mendapatkan kedamaian Natal yang luar biasa. Damai sejahtera dan tetap semangat di dalam Tuhan. Merry Christmas. Merry Christmas everyone.